Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang yang akan menemani kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kita juga akan bersama dengan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu yang akan memaparkan materi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Kita sapa terlebih dahulu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat pagi Pendeta. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Oh, puji Ya, Tuhan. masih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, pasti Puji harus selalu Tuhan. sehat ya, karena masih suasana tahun baru ya Pendeta dan Ibu ya. Amin. Oh, kita harus selalu baru tiap hari, Betul. sepanjang tahun. Iya. Tapi jangan baju baru terus ya Pendeta ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi ini ya kita harus Ya. bacakan ayat tema dulu. Dan sebelum baca ayat tema, kita juga harus perkenalkan apa materi kita hari ini. Betul. Materi kita hari ini berjudul berpisah sebab pekerjaan. Nah, Nah. berpisah di sini bukan berarti bercerai ya, tetapi long distance relationship. Relationship enggak sih? Udah menikah. Iya, jadi kita penasaran juga ya sebenarnya Betul. gimana ya dengan keluarga yang berpisah karena pekerjaan. Karena kan ada pekerjaan yang ditinggal mungkin suaminya di laut ya yang paling sering ya sampai Ya, 3 bulan. Laut, darat, dan udara. Ya, 3 bulan Betul. sekali. Itu bagaimana dengan keadaan istri dan anak-anak? Dan Itu solusi apa saja yang harus kita ambil ya? Bagaimana cara kita menyikapi terhadap permasalahan-permasalahan yang seperti itu? ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang materi kita pada malam hari ini, kami ingin bacakan ayat tema kita. Ayat tema kita hari ini ada 2 ya. Ya. Yang pertama dari Amsal 25 ayat yang ke-25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Lalu ayat yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada malam hari ini. Kami masih merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf mengenai tentang berpisah dalam pasangan. Tuhan kiranya memberkati agar ketika pendeta dan ibu pendeta menyampaikan materi bisa bermanfaat bagi banyak orang tentunya. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita tidak perlu langsung berlama-lama lagi, langsung Betul. saja kami ingin mendengarkan materi yang sudah pendeta dan ibu siapkan. Dipersilakan. Baik, selamat malam pemirsa yang ada di Indonesia atau di mana saja berada. Kembali, ini adalah merupakan satu masalah yang sangat penting, itulah sebabnya kita akan bahas bersama-sama, sebab banyak kadang-kadang suami istri harus berpisah oleh sebab pekerjaan. Nah, ayat intinya sudah dibaca tadi, ini kelihatan bagus ya. Iya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Jadi kadang-kadang suami istri terpisah dari tempat yang jauh, jadi dapatkan berita daripada suami atau Wah, dari senang istri. sekali. Wah, senang sekali. Ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita dapatkan bahwa sebetulnya maksud daripada suami istri itu bagaimana? Ya, karena di Alkitab sudah katakan bahwa sebenarnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, itu step yang pertama, kemudian bersatu dengan istrinya, step kedua, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu stepnya. Jadi
Tidak ada perpisahan di sini ini Jadi dikatakan. sebetulnya harus selalu bersama-sama ya. Ya. Jadi berpisah itu bukanlah sesuatu perkara yang ideal Ideal. sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan juga contoh dari Alkitab ya. Ya. Bagaimana contoh Alkitab yang menyebutkan kadang-kadang ada juga yang harus berpisah oleh Berpisah. sebab pekerjaan. Nah. Kita coba lihat misalnya dalam Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi sudah ada perpisahan antara Musa dengan keluarganya. Oke, kemudian kita coba lihat perpisahan tersebut ternyata bukanlah satu perpisahan yang lama. Sebab apa yang terjadi kalau kita lihat Keluaran 18 ayat 1 sampai 3. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak-anak laki-laki Zipora. Nah, kalau kita lihat rupanya waktu pertama ke Mesir ya, Musa bawa dia punya istri. Kemudian sesudah beberapa saat di Mesir, kemudian dikatakan suruh pulang. Kenapa? Sebab ada dua anaknya ya, di Midian. Ya. Nah, dengan demikian mereka sempat berpisah. Kemudian akhirnya dipertemukan kembali dan akhirnya mereka berada terus bersama-sama. Jadi perpisahan mereka adalah satu perpisahan yang oleh sebab tugas ya, ke luar negeri boleh dikatakan, dari Midian pergi ke Mesir ya, tugas ke luar negeri, tetapi bersifat sementara, akhirnya ketemu lagi dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, sekarang hal berpisah sebab pekerjaan telah umum di mana-mana. Ya, apakah orang itu bekerja di luar kota atau bekerja di luar negeri, sebagaimana peta ini menunjukkan, wah, satu di Eropa, satu di Amerika, itu karena berpisah. Dan itu satu hal yang sangat umum sekali. Kadang-kadang dikatakan, oke, dulu waktu 50 tahun yang lalu belum banyak orang Indonesia yang kerja di luar negeri, ya. Tetapi orang Filipina, ya, banyak sekali. Katakan istrinya lebih dahulu berangkat, ya, sudah mendapatkan status green card dan sebagainya, baru undang dia punya suami. Atau sebaliknya, kadang-kadang suami lebih dahulu pergi. Kemudian demikian sebaliknya. Tetapi sekarang Indonesia pun banyak demikian, ya. Sudah sangat lumrah kita lihat. Kita dapatkan banyak sekali orang Indonesia di New Jersey, di California, di Denver, ya, di mana-mana. Di mana-mana yang kadang-kadang ya tidak bersama dengan pasangannya, ya, dan menunggu waktu. Tetapi kadang-kadang akhirnya jadi berpisah keterusan. Ya. Nah, statistik tahun 2016 dikatakan bagaimana? Di Amerika saja 48% keluarga suami istri bekerja dengan dua income, menyebabkan kemungkinan untuk harus berpisah. Satu harus pergi ke tempat yang lain dan satu harus tinggal di rumah. Satu di kota, ya, satu di luar kota dan sebagainya. Dan apa yang terjadi dengan hasil studi yang telah dibuat di sini? 3,6 juta pasangan di USA, 9% pasangan di Inggris, 7% pasangan di Kanada memberikan ciuman selamat malam, good night sleep, melalui Skype setiap malam. Nah, jadi suami istri harus berpisah tempat yang jauh, jadi harus memberikan goodbye atau good night, sweet dreams, ciuman malam, ya, di Skype, dengan Skype, ya. Dan sebagainya. Berapa lama mereka dapat bertahan begitu? Nah, kemudian mengapa harus berpisah? Ya. Karena pasangan mendapat tawaran kerja yang menggiurkan. Oh, kalau berpisah dia punya income akan lebih besar. Dapat dolar, dapat euro, atau dapat pound sterling. Ya. Jadi tawarannya itu menggiurkan sekali. Kemudian keinginan untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Ya. Mereka berpisah sementara akan menimbulkan masalah. Ya.
Kemudian mencari kemakmuran masa depan untuk kebahagiaan bersama-sama. Jadi ya enggak apa-apalah sebentar ya, tetapi kita coba bisa menghemat ya supaya income-nya yang terkumpul lebih banyak untuk masa depan yang lebih berbahagia. Jadi itulah yang sering terjadi mengapa terjadi perpisahan. Tetapi ada juga yang senang untuk berpisah. Karena kan masing-masing ingin punya ruang sendiri. I want to have space ya. Jadi saya mau supaya saya ada waktu untuk sendirian. Sendirian, dan ini kadang-kadang mereka berada di satu kota yang sama ya, itu banyak umum yang terjadi di beberapa negara maju ya, tetapi suami istri resmi suami istri, tetapi mereka senang kalau mereka hidupnya terpisah ya. Lebih menghargai waktu bisa bersama. Jadi waktu bersama-sama, lebih quality appreciate. time, lebih Appreciate. appreciate ya. Atau kadang-kadang kalau lebih senang untuk mandiri ya. Jadi sudah terlalu biasa selama ini single. Jadi sesudah menikah lebih bagus tetap berpisah. Ya. Atau dapat mengontrol jawabnya sendiri. Sebab nggak diganggu-ganggu. Ya, pokoknya saya sendiri hidup saya bisa kontrol saya punya jadwal kapan mau mandi, kapan mau ini. Jadi tidak suka diatur-atur oleh pasangan. Mempunyai kesempatan untuk berpikir sendiri. Ya. Lebih bisa konsentrate. Kalau berduaan agak susah konsentrate. Itulah yang senang berpisah mempunyai alasan demikian. Jadi kadang-kadang dapat bekerja sepenuhnya untuk kebutuhan keluarga. Pokoknya saya konsentrasi dengan pekerjaan, tidak perlu waktu untuk keluarga. Jadi mereka adalah orang yang senang untuk berpisah ya. Tetapi hal yang negatif yang dapat timbul ya, apakah itu berpisah secara senang ataupun berpisah oleh sebab pekerjaan, dan mereka tidak menghendaki berpisah, tetapi oleh sebab pekerjaan mereka harus berpisah. Yang pertama kita lihat mudah sekali untuk cemburu. Sedikit-sedikit pikir, kenapa ini kok bisa duduk sama-sama ini? Kok dia makan sama-sama di restoran, masuk di Facebook lagi. Wah, ini siapa ini? Jadi bisa cemburu ya. Gampang cemburu. Kemudian besarnya godaan dalam masa kesepian, karena lonely. Man is not an island. Jadi bagaimana mesti ada teman untuk berbicara. Jadi kalau berpisah hidupnya, ya pasti kesepian. Kesepian yang mau bicara dengan siapa? Ya berbicara dengan orang lain. Dan kalau ada berbicara dengan berbeda jenis itu, bisa ada godaan. Ya, oleh sebab kurangnya perhatian juga, apalagi dalam masa berpisah, kemudian ada teman sekantor yang mungkin lebih menaruh perhatian, atau juga mungkin teman sekantor juga merasa kesepian, akhirnya mulailah makan sama-sama, bercerita dan sebagainya, akhirnya adanya suatu godaan. Ya. Ada yang kemudian yang ketiga kita lihat yang negatif yang timbul akibat bekerja pada tempat yang berbeda adalah menjadi awal dari perceraian. Sering sekali kita pertama kali hanya berpisah saja, akhirnya terus-terusan jadi godaan, akhirnya bercerai. Dan kami sudah melihat begitu banyak yang terjadi. Ya. Di kota mana saja dan sebagainya kami bisa sebutkan, dan kami kenal orang-orangnya yang akhirnya bercerai akibat berpisah. Ya. Jadi kalau begitu memang ini adalah satu hal yang negatif yang dapat timbul oleh sebab berpisah, oleh sebab dimulai dengan pekerjaan. Ya. Kemudian yang keempat kita lihat sukarnya untuk bermesraan. Memang betul, kadang-kadang kita bisa bertelepon selalu dan sebagainya, tetapi kadang-kadang orang melihat betul-betul wujudnya, ya, merasa dia rindu untuk berpelukan, bercumbu, tetapi jauh, ya. Jadi kadang-kadang perasaan kesepian itu menimbulkan akhirnya ada lagi godaan yang datang sampai akhirnya terjadilah perceraian. Ya. Kemudian yang kelima kita lihat lebih besarnya biaya berpisah. Soalnya dapur satu suami, dapur istri satu kan lebih mahal. Ya. Iya, kadang-kadang ya oleh sebab tidak sempat lagi masak, jadi masing-masing makan di restoran sini, di sana juga makan di restoran, ya, perlu tempat tinggal juga, ya, di sini harus disewa, di sana harus disewa, atau mungkin di sana rumah sendiri, di sini harus sewa, jadi lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh sebab terjadi perpisahan. Yang kemudian yang keenam kita lihat tidak adanya dukungan saat dibutuhkan. Lalu kalau dalam keadaan kesepian, aduh saya perlu moral support.
tapi Hmm. suami jauh. Iya. Jadi nggak ada. Telepon, wah masalah signal. Iya, jadi nggak ada rasa support. Apalagi sangat jauh sekali ya dan sebagainya. Iya. Wah, ini bisa menimbulkan Satu persoalan. satu persoalan ya. Ya, dan kemudian kita lihat anak-anak yang kehilangan figur ayah. Loh, nggak ada papa. Sampai pernah Seorang pendeta, saya tinggal satu rumah dengan pendeta, ya, kemudian pendeta jauh dia selalu harus bikin berjalan. KKR hanya 1 bulan saja, ya. Anaknya sudah mulai panggil saya Dedi. Ya, Dan bapaknya waktu pulang dipanggil Om. jadi waktu bapaknya datang dipanggil Om. Ini Ya. betul-betul terjadi dan pengalaman dengan saya sendiri waktu itu saya masih single ya. Ya. Tetapi itulah yang terjadi dengan ya Keluarga yang berpisah keluarga yang karena berpisah KKR. tersebut. Ya. Iya. Jadi anak-anak itu kehilangan figur bapak. Iya. Nah, itu yang kasihan sekali. Dan akibatnya banyak konflik yang bisa terjadi Iya. ya. Oleh sebab ya kecurigaan, kemudian biaya yang mahal, kemudian tidak sempat untuk bermesraan, segala macam konflik bisa terjadi ya akibat daripada Perpisahan ini. perpisahan tersebut. Nah, setanlah yang menggunakan memanfaat kesempatan ini. Ah, ini caranya untuk mencerai-beraikan keluarga. Sebab setan tahu bahwa untuk menghancurkan akan gereja maka dimulai dari Penghancuran rumah keluarga. tangga ya. Jadi dengan masa berpisah kemudian adanya godaan-godaan dan sebagainya akhirnya keluarga hancur, gereja juga Hancur. mengalami kehancuran. Ya, Ya. kemudian hilangnya berkat kebersamaan yang mana Tuhan rindukan semulanya untuk setiap keluarga menjadi satu daging dan tinggal bersama-sama. Iya, sebab itulah yang kita harus nikmati, bukan? Tuhan telah memberikan berkat kebersamaan Iya. ya untuk kita nikmati, tetapi justru ya harus terjadi suatu perpisahan. Iya. Nah, sekarang sebelum menerima pekerjaan dan menyebabkan suatu perpisahan, maka ada beberapa pertimbangan yang harus dibuat. Ya. Pertimbangan akan berpisah atau tidak. Ya. Oke. Pertama sekali kita harus tanya, apakah Anda punya anak? Mereka yang tidak punya anak mempunyai komplikasi yang lebih kurang. Tapi kalau ada anak, ingat tadi, ya figur bapak itu bisa hilang. Nah, kalau misalnya anak tidak mendapatkan kehadiran bapak, ya, Oh, dia bisa jadi ada nakal. kecenderungan untuk manja, ya, kemauannya, kemudian oleh sebab ibu juga sibuk, ya, akhirnya apa saja yang dia minta dikasih saja, ya sudahlah, ya bapaknya nggak di sini, ya. Untuk compensate bahwa bapaknya itu punya company tidak ada, jadi ya itulah dia orang kasih aja siapa. Jadi akhirnya anak itu jadi manja. Jadi disiplinnya menjadi longgar dan ini menimbulkan berbagai macam masalah yang lain. Ya. Kemudian kita harus tanya lagi, kalau berpisah ini apakah teknologi membuat masalah teratasi? Ya seperti sekarang kalau nggak salah kan kita kan senang ada iPhone gadget, ya bisa Facebook sama-sama, bisa FaceTime FaceTime ya, ataupun juga selalu berkomunikasi. Apakah teknologi dapat membuat masalah itu dapat teratasi atau tidak? Ya, itulah pertanyaannya. Kemudian apakah ada jangka waktu yang ditargetkan? Apakah untuk selama-lamanya begini atau hanya untuk sementara saja? Ya, kalau misalnya berpisah di luar kota, ya mungkin sesudah berapa hari masih bisa ketemu kembali, ya. Tetapi kalau berpisah ke luar negeri, waduh, apalagi ini kalau sang suami nggak dapat visa terus. Aduh, susah ini sekali. terjadi berulang-ulang, ya. Apalagi kalau orang itu kerja di laut, ya. Aduh, kalau saya lihat kita pergi ke cruise itu berpisah sampai 8 bulan. 8 bulan, aduh, kasihan sekali nggak lihat jadi anak. dalam masa 8 bulan, ya sesuatu bisa terjadi. Jadi ada godaan untuk sang istri, ada godaan juga untuk suami, dan itu menimbulkan berbagai macam masalah. Jadi apakah ada jangka waktu yang ditargetkan? Itu harus dipertimbangkan. Apakah ini ya mungkin untuk sementara mengumpulkan dana, ya, sampai dan kita targetkan mungkin ini hanya terjadi misalnya 1 tahun atau 2 tahun, ya. Tapi kalau lebih daripada itu bisa menimbulkan berbagai macam masalah yang lain. Tetapi bahkan beberapa bulan saja juga bisa bermasalah. Itu bisa menimbulkan suatu masalah. Nah, kemudian kita faktor yang keempat yang harus kita pertimbangkan sebelum berpisah bekerja, apa yang terjadi saat hidup bersama kembali.
Itu Iya. kadang-kadang adjustment-nya itu sudah sukar. Kita sudah biasa hidup sendiri. Saya ingat sekali ada satu teman saya dia, karena kita kan waktu kerja di General Conference tuh sering berpisah, ya. Jadi saya pergi, terus langsung dia kalau datang ke rumah, "Hey, I'm the boss." Sebab biasanya istrinya saja selalu yang atur rumah tangganya. Sudah datang kembali suaminya, "Hey, I'm the boss now." Kita harus kembali hidup bersama itu Iya, menyesuaikan diri. menyesuaikan diri, Iya, ya itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang bisa terjadi suatu kecanggungan yang iya. terjadi. Kemudian apakah ada keuntungan lain dari hidup terpisah di samping soal tersedianya pekerjaan ya? Iya, Apakah ada untungnya ya? iya, Sebab ini kan mengorbankan banyak waktu bersama-sama, iya, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan kemesraan ya, mengorbankan adanya seorang yang bisa mendengar dengan baik dan sebagainya. Apakah ada keuntungan yang lain? Ya, iya. Itu harus kita tanya sebelum mempertimbangkan berpisah bekerja apa tidak. Kemudian yang keenam, apakah peraturan dari organisasi di mana seseorang bekerja? Ada peraturan yang katakan kalau 6 bulan berpisah ya. tidak bisa. Itulah misalnya yang menjadi peraturan daripada gereja Ya, Mahasiat hari ke-7. ya, Ya, kalau misalnya terjadi perpisahan lebih daripada 6 bulan, ya, itu maka harus meninggalkan pekerjaannya. Ya. ya, Atau ya suami atau kembali, artinya suami harus kembali atau istri harus kembali. Ya. ya. Jadi ini satu hal yang harus Pertimbangkan sebelum kita berpisah ya, sebelum kerja. terjadi berpisah. Mengapa dibuat peraturan tersebut? Oleh sebab sudah terlalu banyak pengalaman yang persoalan menunjukkan yang kalau misalnya berpisah maka terjadi berbagai macam masalah. Ya, Misalnya seorang pendeta dia tidak bisa untuk konsentrasi ya untuk melakukan pekerjaannya tanpa dukungan daripada istri yang mungkin waktu itu sedang bekerja di luar negeri ya. ya, Kemudian bagaimana dengan ya pelayanannya ke jemaat dan sebagainya. ya. Jadi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Itulah peraturan daripada organisasi Masih Advent ke-7. Ya. Advent ke-7. Ya, kemudian yang ketujuh, bagaimana pandangan masyarakat sekitar? Loh, dia katakan harus kebersamaan pergi. Khotbahnya bagus sekali, rumah tangga yang harmonis dan sini. Loh, istrinya kok kerja di luar negeri? Istrinya cari makan sebagai nurse kerja. Dan pandangan kadang-kadang Jadi orang negatif. Menjibir apa namanya You don't leave the talk. ya kemudian mungkin suami yang pergi ya di kota yang lain. Nah, sekarang istri sendirian. Waduh, itu pun juga pandangan daripada masyarakat sekitar itu bisa negatif, oke? Iya. Mungkin wah mereka sudah cerai ya, padahal mungkin hanya oleh sebab masalah pekerjaan. Iya. Jadi kembali ya Pandangan masyarakat kita harus. lihat pandangan masyarakat tidak bisa terpisah juga sebab masyarakat ikut memberikan memberikan pengaruh juga kepada kebahagiaan daripada keluarga. Ya. Jadi kita harus ingat hal ini tersebut supaya jangan juga ada pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi ada tamu yang berkunjung ya sudah negatif sebab suaminya tidak ada. Iya, suaminya nggak ada, susah. Ya. Kemudian ke-8 faktor yang kita harus pertimbangkan sebelum bekerja berpisah, apakah ada keuntungan yang diperoleh sebanding dengan kerugian oleh sebab berpisah? Kita weigh. Kita pertimbangkan ya. Ya. Ini untungnya besar nggak? Ya. Kalau untungnya besar masih bisa dipertimbangkan untuk bekerja pisah. Tapi kalau untungnya hanya sedikit aja, lebih bagus kita sama-sama tetapi masih mempunyai hidup yang kebersamaan. Ya. Jadi gaji yang lebih besar di sana. Tetapi mungkin di sini dapat gaji juga kalau misalnya kerja di sini atau mungkin melakukan suatu pekerjaan di rumah ya. Nah, untuk melakukan itu maka dengan sendirinya perlu ya pertimbangan yang sangat matang ya, sebanding atau tidak dengan kerugian yang akan diperoleh. Nah, sekarang bila terpaksa harus berpisah, tak dihindarkan. Tak dapat dihindarkan. Kira-kira apa yang menjadi tips ya kepada kita yang kita harus ingat? Ya, yang pertama, sudah nggak bisa
bagaimanapun sudah mesti berpisah. Maka kita harus fokus kepada yang Tidak ada positif. pekerjaan yang lain. Ya, Enggak, di sini no. tidak bisa produktif. Ya, Ya, jadi jadi terpaksa harus berpisah, bertugas di kota yang lain. Oke. kita fokuskanlah Fokus kepada yang positif. Apa Ya. maksudnya? Ah. Positif bahwa istri saya akan tetap setia, saya juga akan tetap setia. Kemudian anak-anak akan mendapatkan jaminan yang lebih baik. Ya, Ya. kemudian dukungan akan tetap baik. Jadi ini berpikir secara positif, Tuhan akan menyertai akan saya, ya. Dan suami saya dan sebagainya. Dan juga saya bisa memberikan pelayanan di sini, ya. Berpikirlah hal yang positif, ya, penting sekali. Yang kedua, buatlah kegiatan rutin secara bersama, biarpun terpisah. Wah, sekarang kan kita ada iPhone, ya, jadi bisa berdoa bersama-sama. Ada yang kita kenal itu berpacaran, sebelum ngomong berdoa mereka bersama-sama, ada renungan bersama-sama. Renungan bersama-sama, iya. Atau makan bersama-sama, situ makan, saya makan di sini juga, jadi sambil ngobrol waktu makan, ya. Gerak badan bersama-sama. Jadi di sana lari, di sini juga lari. Dan sebab apa? Sekarang kita bisa gunakan iPhone, ada gadget, ada ya. Ya, sekarang gadget itu namanya dawai. Dawai, ya, bahasa Indonesia baru, ya. Iya. Oke. Jadi kita melakukan bersama-sama walaupun berjarak jauh. Jadi kita tahu di mana pasangan kita berada pada saat kita berada di rumah. Iya. Kemudian ketiga, rencanakan liburan bersama-sama. Nah, ini yang nggak boleh dilupakan. Sudah berpisah jauh-jauh, kita mesti ada target. Waktu bersama-sama kita libur, ya, atau pergi ke safari lah, kemana lah, ke Bali. Untuk kalau ke safari mungkin hanya 1 hari, ya. Tetapi mungkin ke Bali 1 minggu, jadi atau kembali Raja Ampat, ya, itu bagus. Jadi mengambil waktu untuk berlibur, ya. Jadi kelebihan daripada uang itu yang diperoleh harus digunakan juga untuk kebersamaan bersama-sama. Ya. Terus keempat, prioritaskan pasangan Anda. Jadi Anda sebelum ambil keputusan, misalnya mau membeli sesuatu, tetapi apakah ini cukup ACC, kemudian apa namanya? Pasangan Anda minta pandangan bagaimana ini, ya. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, bagaimana kalau kita sudah bisa undang, ya, orang, ya, dan sebagainya. Jadi selalu prioritaskan pasangan Anda, ya, dalam ambil keputusan ataupun juga berbagai macam kegiatan yang lain. Ya, terus kemudian kelima, rundingkan jadwal kerja yang mempunyai kesempatan untuk bersama keluarga. Oke, jadi ya sekarang memang siang saya kerja, istri saya kerja, kemudian pada sore hari kita bisa bersama-sama di dalam penunggu malam bersama-sama atau makan bersama-sama walaupun berpisah. Ataupun kita usahakan mungkin bekerja di luar kota yang berbeda, tetapi bisa bertemu di pertengahan untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama. Ya. Itu kalau nggak keluar negeri, kalau masih dalam negeri, ya. Kemudian yang keenam, cari kesempatan untuk mencari solusi dengan bekerja dari rumah. Mungkin sudah tidak bisa lagi ini berpisah. Oke lah, saya ikut sama suami, tapi saya bisa kerja dengan long distance, ya. Karena sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan memakai internet. Iya, menawarkan barang, menawarkan rumah, atau menawarkan hotel untuk supaya diisi dengan tamu-tamu, itu bisa dikerjakan dengan rumah. Dilakukan banyak dengan rumah. Jadi membuat promotional materials ataupun juga poster dan sebagainya bisa dilakukan di rumah. Dan pada saat yang sama dia juga dapat income. Jadi gunakan apa istilahnya digital marketing, misalnya. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang dapat dibuat. Jadi tidak selamanya kita harus berkantor, ya. Dan tidak selamanya harus berpisah dari pasangan kita. Iya. Salah satu kita punya keponakan, ya, dia punya suami kerja di rumah, ya. Dia punya tetap jadwal kerja di rumah, ya. Dan dia kerja betul-betul dia kerja, dia melakukan pekerjaan. Ya. Ya, kemudian yang ketujuh, kita tetap berkomunikasi dengan teknologi. Itu yang ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dilalaikan. Ya, sebab dasar daripada kebahagiaan keluarga
Communication. Komunikasi. Communication. Jadi kalau seandainya sudah tidak ada berita beberapa hari, Question mark. ada sesuatu pertanyaan ya. Rupanya saya tidak lagi dirindukan. Iya. Ya. Jadi inilah satu hal yang kita harus hindarkan. Jadi tetap berkomunikasi dengan teknologi yang ada. Kemudian yang ke-8, tips bila mana pekerjaan masih tidak bisa terhindarkan. Bagaimanapun suami istri harus berpisah, maka segera cari solusi bila telah terlihat gejala-gejala yang tidak sehat. Kalau bayangkan, kalau tidak ada komunikasi 1 hari aja kan sudah bertanya kita, loh ada apa ini? Jadi kalau sudah terlihat gejala yang tidak sehat, bagaimanapun harus cepat cari solusi sebelum terjadi hal-hal yang tidak dapat. Iya, misalnya kalau Perceraian ada yang misalnya. kata, wah dia makan bersama-sama dengan wanita yang lain, ya, itu kan sudah ada gejala, ya. Kemudian pada saat bersama-sama, kelihatan sang suami ini selalu sibuk Ya. dengan dia punya gadget dan ternyata gadget itu ternyata dia berbicara dengan perempuan yang lain ataupun ada satu gejala-gejala, ya. Atau misalnya kadang-kadang sang suami atau istri tidak mau dia punya gadget dilihat oleh orang lain, oleh pasangannya. Kita sering dengar itu, wah kalau saya istri mau lihat suami punya gadget itu terus langsung, Nggak boleh, ya, privacy. Privacy. Padahal, ya. Saya senang Bapak istri saya boleh lihat gadget saya. Saya punya gadget tidak boleh jadi dilihat, ya. masalah. Nah, Jadi kalau ada gejala, ya seperti itu, mulailah ya coba cari solusi supaya itu dapat dihindarkan. Okay. Baik, demikianlah pemirsa yang berbahagia, ya. Tips-tips yang perlu diingat kalau tidak bisa dihindarkan lagi perpisahan. Tetapi kalau seandainya bisa sesuai dengan tujuan daripada suami istri, maka perpisahan itu harus dihindarkan. Suami atau istri harus bersama-sama, apalagi kalau punya anak-anak, itu sangat membuat penderitaan bagi anak-anak kalau ada salah satu orang tua yang tidak ada di rumah. Oke. Baru sampaikan ya. Jadi tadi kita sudah banyak belajar juga. Ternyata selain diberikan tips, ternyata ada hal-hal negatif yang banyak sekali tadi. Sampai berapa dikasih itu dampak yang terjadi kalau berpisah dengan pasangan ya. Iya, dan tentu itu adalah suatu tantangan tersendiri ya kepada pasangan-pasangan yang harus berpisah karena jarak dan pekerjaan yang mengharuskan. Kita juga punya ya anggota jemaat yang seperti itu. Dan tadi mereka juga sudah melakukan tips-tips yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara. Beberapa, misalnya kayak jalan bareng atau ke alam bersama. Dan itu juga untuk membuat pasangan tetap langgeng. Ya, betul sekali. Jadi saat ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya, kita harus tetap mengingatkan kepada para pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Betul. Dan saat ini sebelum kita akan masuk ke segmen selanjutnya, kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Bang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah. Jangan terserah dong, kan aku bingung mau masak apa. Ya udah, semur ayam aja sayang. Ih, kok ayam, kan kita mau hidup sehat. Tempe goreng pun jadilah. Ih, tau gak sih, tempe di Bang Oleh gak enak, kedelainya hancur. Ya udah, sambal telur goreng aja, itu pun enak kok. Ih, sambal cabai harganya lebih mahal tahu. Ya udahlah, beli di warung sebelah aja, warung nasi. Kan lebih praktis juga. Yes, kamu ya gak ngargain istri banget. Aku tuh loh mau masakin buat kamu, tapi kamu suruh aku beli nasi. Bilang aja kalau masakan aku gak enak. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, saat ini
kita sudah masuk ke segmen Yang kedua. kedua, ya, Dan biasanya kalau segmen kedua kita itu menghadirkan tamu spesial atau Betul. enggak ada tetangga kita yang dengar-dengar, Pengen pengen tahu ya. dengar dan topiknya menarik nih. Nah kali ini karena topik kita kan tentang berpisah sebab pekerjaan, Ya. kita menghadirkan tamu spesial. Yang ada ini latar belakangnya ya. Ini bukan tamu sih, ini pemilik rumah Pemilik ini. kontrakan ini. Kita kan masih kontrak ya, saya masih nabung untuk nyicil rumah. Kita yang tamu ya sayang ya. Iya. Jadi kita Sering lupa menghadirkan diri. pemilik rumah. Iya betul, Pemilik kita menghadirkan pemilik rumah, namun tamu di Obsesi Hati 2023. Iya, betul sekali. Langsung Iya. saja kita panggilkan keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom. Shalom. Aduh. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru, Uncle. Waduh, sudah lama ya kita tidak bersua. Senang ya bisa kembali ketemu ya. Ya. Dan bisa kembali ke rumah lagi nih setelah sekian lama. Apakah langsung tinggal di rumah lagi atau gimana nih? Ya. Berarti langsung kita serahkan ke host. Bagaimana kabarnya Uncle Anti? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan ya. Puji Sehat, Tuhan. baik-baik. Nah, Uncle Anti, ini kan topik obsesi kita kali ini berpisah sebab pekerjaan. Iya. Nah, untuk itulah kami menghadirkan Uncle dan Anti. Karena kan Bukti nyata ya. bukti nyata kenapa bisa kami yang menggantikan karena topik malam hari ini, benar ya. Iya. Jadi kita ingin tanya-tanya nih seputar berpisah tentang pekerjaan dari mungkin nanti Uncle atau Anti. Sebenarnya latarnya kan memang karena Uncle dan Anti Betul. karena pekerjaan yang membuat tidak Terpisah ya? Iya. gitu kan. Ya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi host ya Iya, di betul. Obsesi Hati. Nah, tapi mau tanya dulu, emang jarak posisi jarak kantornya dari Uncle dan Anti itu sejauh mana gitu? Oke. Kalau Uncle ini sekarang, Uh-uh. dia harus base di Padalarang, Bandung ya. di Bandung. Bandung. Tapi Di juga ada yang pabriknya. nggak tahu pada larang. Oke. Oke. Sementara Oke. pekerjaan saya di sini, di Jakarta ini. Oh, di Jakarta. Oh, Begitu. ini Bandung sama Jakarta agak panas ini kayaknya ya. Padahal ada lagu antara Anyer dan Jakarta. Ini Bandung dan Jakarta. Jadi berpisahnya udah berapa lama nih, Uncle? Sama Anti? Sejak bulan September ya. ya. Kemarin ya. September 2022. 2022. Oh, iya iya, betul. Masih baru ya? Masih baru ya, masih baru. Masih baru ya? Masih Tapi baru. kalau ngomong-ngomong ini baru berapa ya? 4 bulan ya? Kurang lebih Ya. yang 4 bulanan lah ya. Baru inikah berpisah? Kalau Masalah pekerjaan? bisnis trip dan segala macam pastinya ada ya. Tapi paling 2 hari, 3 hari paling lama. Iya. Tapi ya kebetulan kali ini memang karena perubahan struktur di kantornya mengharuskan Senin sampai Jumat dia harus ada di kantor. Di pabriknya di Padalarang, Bandung sana. Oke. Jadi ya mau nggak mau dia harus pergi Senin sampai Jumat. Itu bekerja di Senin sana. sampai Jumat ya, weekdays ya. Kalau Iya. weekend, Sabat dan Minggu, Uncle di mana? Weekend saya pulang ke rumah biasanya. Jadi weekend saya kadang seringnya saya pulang ke rumah di Bekasi. Atau kalau saya tidak balik, Anti dan anak-anak yang naik Datang ke Bandung. Ke Bandung. Oh, Iya. ganti-gantian gitu Iya. ya? Tapi tetap akan ketemu ya. Iya. Tetap ketemu Kalau setiap weekend minggu, pasti iya. bertemu dong. Kalau weekend pasti kumpul ketemu. lah. Pasti ketemu. Pasti. Oke, saya pikir tadi kayak ada rentang 2 minggu, 3 minggu nggak ketemu gitu. Waduh, nanti nggak tahan saya saking rindunya. Oh iya. Iya, betul sih, Betul, betul. Nah, karena Uncle bilang gitu, aku jadi penasaran juga nih. Karena kan tadi kita sudah dengar nih materi Iya, dari iya. pendeta dan ibu pendeta. Selama 4 bulan menjalani long distance lah ya kita bilang ya. Hal negatif kan tadi ada disebutkan oleh pendeta Iya. dan ibu pendeta. Apakah pernah terjadi? Boleh di-share nggak ke kita? Atau ada hal-hal yang kayak membuat jadi cekcok gitu? Iya. Nggak apa-apa, nggak terlalu diekspos Iya. tante. Enggak. Kayak- Kita keluarga yang terbuka gitu. So far sampai saat ini sih nggak ada masalah ya. Oh, puji Amin. Tuhan. Dan kebetulan suami saya dia tinggal dengan papa saya dan anak saya yang pertama di Bandung. Karena kebetulan dia masih kuliah. Pantes aman ya. Ya, itu dia Masalahnya kelebihannya. ada yang di bagian saya. Iya. Kan takut juga ya. Itu dia. Ya puji Tuhan di situ ya. Sementara saya tinggal dengan yang kecil,
Suami saya tinggal dengan yang besar dan papa saya. Jadi so far sampai saat ini semua komunikasi juga lancar. Tapi menjawab pertanyaan dari Debbie dan juga Pendeta Joseph, saya panggil Joseph lah, minta izin ya. Iya, Pendeta nggak apa-apa. Lebih Kalau dari akrab. sisi saya memang ada kekhawatiran, sama seperti kata Anti, kalau saya tinggal di orang tuanya aman, ya kan? Iya. Saya ini kan, jadi gini, puji Tuhan keluarga kami itu tidak pernah terpisah sebenarnya. Jadi boleh percaya boleh enggak, even kita traveling atau jalan-jalan, pasti harus berempat. Baru kali ini nih, yang tua kan sedang tidak bersama dengan kami, Iya. baru kali ini terpisah. Ya, di samping saya juga harus terpisah karena pekerjaan. Tapi walaupun berpisah suami istri tetap didampingi sama relatif kan atau keluarga sanak keluarga yang lain. Pasti ada relatifnya benar. Dan memang yang thanks God-nya setiap weekend kita pasti akan ketemu sih. Iya, dia tidak yang lama sekali tidak ketemu. Jadi setiap weekend kita pasti akan ketemu sih. Jadi memang dari awalnya memang keluarga Uncle dan Auntie ini memang harus apa ya? Keluarga itu harus sama-sama gitulah ya. Dan baru ini terpisahnya Betul, gitu ya. betul Ada nggak rasa kalau misalnya kayak saya kan, saya 4 bersaudara nih. Dari kita SMP udah pada merantau semua. Jadi sudah terbiasa orang tua Mandiri. ditinggalkan kan oleh anak-anak. Kalau Auntie dan Uncle kan baru ini nih. Apa ada perasaan apa nih, Kak? Terus terang memang sebelum suami saya bekerja terpisah, yang pertama kali itu adalah anak kami yang pertama. Ya, karena kuliah. Waktu dia kuliah di Bandung, kita dari 4 satu Tiga. aja kayaknya udah nggak ada. Rasanya, loh kok sepi ya? Abang di mana ya? Udah rasanya begitu gitu loh. Kecarian, tapi dengan berjalannya waktu, ya mau nggak mau sama-sama adjust ya. Susah sih kalau Gitu. satu keluarga penyanyi semua ya. Puji Tuhan. Ada yang nggak, iya betul kan? Nggak lengkap. Jadi kurang rame. Jadi nih, apalagi Uncle pergi ke Bandung, terus Auntie sama Lydia kan ya? Iya, betul. Berdua. Sepi banget ya berarti Ya, rumah? begitulah. Aduh. Nah ini tadi kan masih didampingi ya sama keluarga. Cuman pertanyaannya begini Uncle, khususnya buat Uncle ya karena yang Ya, yang jauh far from home. Ya. Kira-kira ada nggak godaan-godaan yang mencoba untuk masuk ke rumah tangga Uncle dan Auntie? Godaan-godaan maksudnya dari wanita lain gitu? ini baru aja mau dijelasin. iya. Sebenarnya godaan bisa mungkin dari situ, cuman kan ada hal yang Ada hal lain Godaan- dari sisi tempatnya atau lingkungan bagaimana? Godaan, karena saya tinggal dengan mertua, sepertinya kalau di sisi saya nggak ada ya. Kalau di kantor so far, karena di sana kan memang culture-nya berbeda ya, saya nggak, karena kan berada di Padalarang ya. Kalau tahu Padalarang tuh, ya dia agak deket Cianjur, jadi culture-nya agak berbeda dan ya karena perbedaan keyakinan juga, jadi so far gangguan Nggak ada ya kayaknya. Berarti belum teruji nih Uncle ya? Bercanda. Tapi benar, tapi memang mungkin bisa dikatakan seperti itu karena sejujurnya kami jarang terpisah berempat Iya. ini. Dan Baru baru ini. saat-saat inilah saya bilang dari September dan anak kami harus pergi tur Desember. Baru saat-saat ini saja. Iya, ya. Iya, selebihnya kami selalu bersama. Ya. Jangan diambil hati Uncle. jadi gak enak nih. Nggak masalah. Tapi kami Itu bisa nutupinnya, jadi ujian kan? nutupinnya biasanya kami kalau liburan pasti harus bareng-bareng. Oke, itu tadi yang mau aku tanya. Kan Uncle, apalagi Uncle dan Auntie baru ini nih berpisah dengan anak-anak. Biasanya kan selalu family time, Iya. setiap hari begitu kan. Dan memang itu yang terbaik tadi dikatakan Iya. Pendeta Kuntara. Maksud ya. saya, bagaimana cara menanggulangi hal-hal negatif yang terjadi? Mungkin tadi itu ya, dengan walaupun kita menghabiskan waktu dengan bekerja, tapi tetap harus menyisihkan waktu untuk keluarga. Iya. Mungkin itu Kita ya. planning untuk melakukan liburan bersama-sama. Dan ada satu hal lagi. Apa Jadi itu, Uncle? selama kami melayani di Hope Channel, kami sebenarnya sekolah. Kenapa? Sekolah di Obsesi Hati dengan gurunya Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara selama 2 tahun lebih, betul ya? Betul. Iya, Jadi kami sudah paling nggak ada yang kami hafal Oh iya, pembahasan dari betul, episode betul, 1 betul, betul. sampai makanya itulah yang kami praktekkan. Jadi boleh percaya boleh enggak para pemirsa juga yang di rumah, walaupun kami menjadi host, kami banyak belajar dari pembahasan yang dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Mungkin Dan yang paling inti adalah humor dan bukan, maksudnya pelajaran yang iya. paling inti yang selalu disebutkan oleh pendeta dan ibu
adalah Aduh, briefing dulu. Komunikasi. Komunikasi. Ini ngomong. Komunikasi. Karena ini sering sekali disebut sama pendeta dan ibu pendeta. Iya, muda. betul. Komunikasi. Berarti setiap hari ada itu video call atau... Pastilah. Pasti ada. Yes. Oke. Yes, pasti ada. Harus ya, oke. Harus. Nah ini sebelum kita ngobrol nih ya, kan tadi kita udah asik ngobrol, nanti kan kita harus ngobrol juga dengan narasumber kita Dan ya. kemudian kami juga sudah kangen bertemu dengan Iya. pendeta dan ibu pendeta Kuntarap. Boleh, Pendeta Kuntarap. Halo, shalom pendeta dan pendeta. Selamat 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 tahun baru. Selamat untuk tahun Leo dan baru. Fitri. Ya, Ya, sudah selamat lama berjumpa. nggak ketemu, udah kangen. Iya, selamat berjumpa kembali. Ya bayangkan karena 2 tahun kami melayani di Obsesi Hati bersama pendeta dan pendeta. Setiap minggu Terus bertemu terang ya. kami berdua menganggap pendeta dan pendeta ini orang tua kami. Karena Iya. bayangkan 2 tahun kami melayani bersama-sama. Dan kembali saya banyak belajar. Ya Betul. kita banyak belajar ya. Ya, kami murid barunya Pendeta Kuntarap dan Ibu. Dan harus belajar, benar Pak. Iya, Karena betul. walaupun kita jadi host, banyak pelajaran yang pasti akan, oh iya ya. Betul. Jadi saya saksi sedikit, kalau kami pulang pelayanan dari Obsesi Hati, kita suka diskusi di mobil, pendeta dan ibu pendeta. Ya juga ya, benar ya yang dibilang pendeta dan ibu pendeta Kuntarap. Nah jadi gitu-gitu. Oh iya ya, jadi kita selalu, malah kita berdiskusi sepanjang perjalanan pulang. Apalagi di jemaat kan? Iya. Jemaat pada tahu nih, ini host Obsesi Hati nih. Betul. Iya. Oh, kalau itu memang kebanyakan mereka meminta kami untuk membawakan acara rumah tangga. Padahal, waduh, ini kita masih jauh dari pendeta dan ibu pendeta Kuntarap. Oke. Oke nih, Uncle dan Auntie, karena kan kita udah sering sharing. Sebelum nanti Uncle dan Auntie ingin membagikan tipsnya untuk kepada pemirsa, Iya. mungkin pendeta dan ibu pendeta boleh memberikan tips kepada Uncle dan Auntie, karena kan Uncle dan Auntie ini baru berpisah 4 bulan ya. 4 bulan. Jadi mungkin hal-hal negatif, ya semoga sih tidak terjadi, Tidak tapi kita terjadi. tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin mengantisipasi. Tips, boleh berikan tips kepada keluarga Uncle dan Auntie. Persilakan pendeta dan ibu. Wah ini dari orang tua ini ya. Iya, Orang tua betul. kasih nasihat harus dengar betul-betul ini. Ya, saya rasa walaupun disebut berpisah 4 bulan, tetapi sebetulnya tidak berpisah 4 bulan. Iya, karena masih Sebab terus setiap ketemu. weekend ketemu. Iya. Iya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat bagus. Jadi berpisahnya itu hanya 5 hari. Iya, itu. Kemudian dalam keadaan ini kita sudah sebutkan tadi mengenai pentingnya komunikasi. Nah, jadi tip yang kami ingin sebutkan adalah walaupun berpisah, ya Tetap berkomunikasi. Tetaplah misalnya ada kegiatan rutin yang dibuat bersama-sama ya. Jadi diatur waktu sebelum berangkat kerja, misalnya sebelum Fitri berangkat kerja dan sebelum Leo berangkat pergi ke kerja, atau Padalarang. mungkin waktu di dalam kendaraan ya. So, kadang-kadang kendaraan bisa 1 jam ya perjalanan ya. Jadi mungkin waktu itulah selalu ngobrol ya, renungan bersama-sama. Kalau bisa sebelum berangkat sudah renungan bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan dalam perjalanan itu tetap ngomong, berkomunikasi bersama-sama. Jadi tidak terhenti itu komunikasi. Jadi dengan demikian tetap Rasa masih bersatu. bersama, dan tetap hubungan itu dapat bertumbuh bersama-sama. Kemudian pada sore hari sudah pulang dari kerja misalnya, ayo jalan bersama-sama ya. Jadi bergerak ya, berjalan, jadi satu Sambil berjalan ngomong-ngomong. sambil bercerita-cerita ya. Sebab untuk suami istri atau untuk mereka yang mengasihi itu, yang diomongin itu nggak pernah habis. Jadi tetap ngobrol dan sebagainya. Sementara kegiatan tetap berjalan ya, tetap gerak badan atau tetap Makan bersama. dan sebagainya, renungan bersama. Jadi kebersamaan walaupun berpisah itu boleh mempertumbuh hubungan. Dengan demikian tidak akan terjadi hal-hal yang negatif ya, oleh sebab terasa kebersamaannya itu. Terima kasih pendeta. Itu kayaknya idenya bisa kita terapin juga deh, saya. Iya. Iya, video call. Tapi kalau lagi nyebrang jangan lihat video call ya. Nyebrang jalan. Mungkin dari Uncle dan Auntie ada hal yang ingin ditanyakan seputar topik kita kepada pendeta dan ibu. Silakan. Ya mungkin tadi saya sempat dengar memang ada disebutkan bahwa
ada cerita tadi mengenai seorang pelaut ya, pendeta dan ibu pendeta ya. Saya sebenarnya sekalian mau kesaksian, itu saya alami sendiri pendeta dan ibu pendeta. Papa saya seorang pelaut, dulunya sebelum terakhir dia pensiun dari Pertamina, tapi dia pelaut di luar negeri. Sama kejadiannya persis. Berbulan-bulan dia, kadang setahun baru pulang. Jadi waktu dia pulang, saya panggil dia Om. Ini kejadian nyata ini. Waktu saya kecil. Betul, Pak Pian cerita. Iya, karena papa saya sendiri cerita, kaget dia. Saya manggil dia Om. Ya karena tidak pernah ketemu. Nah, sebenarnya yang pertanyaan, apalagi kami dari orang-orang Sulawesi Utara ini banyak pelaut ini, pendeta dan ibu pendeta. Apa memang harus dihindari pekerjaan pelaut ini yang memang terlalu lama berpisahnya? Karena begini, walaupun zaman sekarang sudah canggih, di tengah laut itu nggak ada sinyal loh, Debbie dan Joseph. Bagaimana mau menghubungi keluarga? Iya betul. Ya, apakah memang harus dihindari pekerjaan pelaut ini? Kalaupun memang tidak bisa dihindari, Bagaimana? tips yang lebih detailnya nih, mungkin banyak pemirsa kita juga yang mungkin keluarga pelaut, bagaimana mengatasi supaya pada waktu pulang anaknya yang masih kecil nggak manggil Om itu papanya. Silakan, pendeta dan pendeta. Prinsipnya adalah bahwa berpisah bukanlah satu perkara yang ideal. Ya, lain dengan Fitri dengan Leo boleh dikatakan hanya berpisah beberapa hari saja. Weekdays saja. Weekdays dan tinggal juga sama Papa. mertua. Ya, jadi itu Dan anak. dan Ada juga anak. Ya, jadi tidak begitu jelek Sepi. keadaannya itu. Ya. Tetapi kalau misalnya bekerja sebagai pelaut, ya itu bukanlah satu perkara yang ideal, ya. Dan kalau dapat dihindarkan, lebih bagus dapat dihindarkan, kecuali tidak ada pekerjaan yang lain, ya. Tetapi itu memang menyebabkan hilangnya berkat kebersamaan. Kemudian orang tua kadang-kadang tidak bisa lihat anak itu bertumbuh. Padahal anak itu memerlukan kedua orang tua pada saat dalam pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya berpisah, ya bapak misalnya sebagai pelaut, dia ibu di rumah, ya, atau juga ada pekerjaan yang lain, anak-anak jadi keleleran, ya, maka pertumbuhan anak itu akan terganggu, ya. Dia akan kadang-kadang nakal atau bersifat menyendiri, tidak bisa bergaul sama orang lain, sebab dia harus bertumbuh secara fisik, mental, sosial, emosional, dan ini semuanya mengalami hambatan dengan tidak adanya seorang bapak di rumah. Ya. Jadi kembali, kalau itu pekerjaan dapat dihindarkan, maka hindarkan. Carilah pekerjaan yang bisa bersama-sama. Yang bisa bersama-sama. Walaupun mungkin income-nya lebih sedikit, ya, atau bertanilah di Minahasa, boleh bertani cingkeh, okay, atau vanili, ya. Income-nya ya mungkin lebih kecil daripada menjadi pelaut, tetapi tidak hilang berkat kebersamaan, dan pertumbuhan anak-anak itu pun secara tabiat, ya, secara personality, kepribadian, ya, itu dapat seimbang. Terima kasih. Jawabannya ya. Memang family time itu penting. Nah, ini keluarga muda, bukannya kita memberi nasihat tapi sharing ya. Family time itu penting. Itu yang kami rasakan. Makanya juga sih nasihat, Uncle. Kan senior. Ya karena murid senior ya. Ya artinya ya kita juga belajar banyak dari pendeta dan ibu pendeta Kuntar, bahwa memang saya terus terang di pekerjaan, saya bilang waktu saya di interview, nah ini sharing ya, bahwa tentunya yang pertama, yang terutama di hidup kita adalah Tuhan. Saya bilang sama mereka, karena saya tidak bisa bekerja pada hari Sabat toh. Yang kedua saya bilang keluarga, bukan pekerjaan. Dan mereka kan ketawa, mereka bos-bos itu. Nomor dua, keluarga. Apa maksudnya? Jadi kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya akan pasti tinggalkan pekerjaan demi keluarga saya. Yang ketiga baru pekerjaan. Itu yang saya maksud, bahwa family time itu sangat penting. Makanya kadang karena yang abang sudah kuliah, kadang kalau dia pulang, boleh percaya boleh enggak, kami kadang tidurnya bareng loh. Sudah besar-besar begitu loh ya. Dan saya bilang sama istri saya, sama Aunty Fitri, selama mereka masih mau tidur sama kita, mungkin kita harus syukuri. Suatu saat mereka nggak akan tidur sama kita lagi ya, kalau sudah menikah, atau mereka sudah bekerja, kan harus mungkin mereka ngekos.
kita yang kesepian kita bisa menangis sendiri di rumah. Jadi selama mereka minta tidur sama mama papa, ayo silakan, nggak ada masalah. Jadi kita senang. Nah itu mungkin ya. Jadi family time, saya setuju dengan pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf ya, family time itu penting. Karena saya sudah ngalami sendiri anak pelaut, waduh, memang jarang kami kakak beradik 7 bersaudara ketemu papa saya. Mungkin itu sebabnya kenapa Tuhan suruh Petrus dari penjala ikan jadi penjala manusia. Amin, betul sekali. Ini kalau pendeta yang bicara memang berbeda ini. Agak maksain sih sebenarnya. Iya, saya juga bingung masuknya kemana ya. Tapi benar loh, dia menjadi penjala ikan, jadi penjala manusia kan di darat terus. Iya, Jadi betul. Petrus punya waktu bersama dengan Bersama keluarga. Saya bantuin supaya nyambung. Nanti dimarahin sama guru kita ya. Oke, dari Ati mungkin ada pertanyaan. Oh iya. Saya mau tanya ya, pendeta dan ibu, sebaiknya atau idealnya kalau memang harus berpisah karena pekerjaan suami dan istri itu, idealnya itu maksimum berapa lama sih? Iya, jangan kayak pelaut setahun itu udah nggak ideal kali ya. Iya, Gimana nih itu pendeta dan terlalu ibu lama. pendeta? Berapa lama sih sebenarnya waktu toleransi lah kita bilang Toleransi, ya? betul, betul. Saya sebutkan tentang peraturan yang berada dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 ya, 6 bulan. bahwa 6 bulan itu adalah sesuatu batas yang diberikan ya. Tetapi sebetulnya untuk menghindarkan bekerja di luar itu jauh lebih bagus ya. Tidak berpisah itulah yang ideal. Iya. Jadi mau cari yang ideal ya. Lihat ya, aja dari Alkitab bagaimana jadi dikatakan artinya harus tinggal tinggal bersama-sama. bersama-sama. Jadi sebetulnya itu tidak ideal ya. Tetapi kita sebutkan the worst of two evil. Jadi yang paling buruk daripada dua hal yang buruk ya. Jadi bolehlah kira-kira sampai kepada masa 6 bulan ya. Tetapi dengan pengertian bahwa perkara-perkara kegiatan rutin itu dapat Dilakukan tetap bersama-sama. dilakukan bersama-sama ya. Jadi berpisah tetapi jangan terlampau lama ya. Tapi tetap berbakti bersama-sama, berdoa bersama-sama, sebab kalau tidak ya Out of sight, out of mind nanti ya, jadinya. sebab apalagi kalau misalnya pergi ke luar negeri ya memang agak susah untuk berpisahnya 6 bulan ya, tetapi kegiatan rutin juga mengalami kesulitan sebab waktunya yang berbeda. Apalagi dari Jakarta dengan California bedanya itu 15 jam ya. Jadi di sana waktu tidur, di sini bangun dan sebagainya. Jadi kegiatan rutin untuk dibuat itu mengalami kesulitan ya. Tetapi kembali ya jangan lebih lah daripada 6 bulan. Banyak. Berarti pendeta kita dan berdua ibu. masih oke lah ya. 5 hari aja ya berpisah ya. Iya, betul. 5 hari kayaknya udah Padahal 5 hari panjang banget perasaan ya. lama banget. 6 bulan apa lagi? Aduh, lama Padahal tadi sekali. pendeta juga bilang itu sebenarnya nggak termasuk berpisah ya, Iya, tapi betul. Uncle Anti tetap berasa itu Iya. Iya, Ya berpisah karena ya. harus diakui saya lah ya mungkin saya nggak tahu kalau Kak Joseph juga baru ya. Kita juga butuh bermesraan dengan istri toh. Iya. 5 hari tidak bertemu tuh kadang pusing juga kepala kita. Apalagi beban pekerjaan di kantor ya pendeta dan ibu pendeta ya. Pulang dari kerjaan nggak ada Kerjaan yang stres, loh dengerin nggak ada ya. istri. Biasanya di tempat tidur kita bisa ini, aduh saya tadi di Pillow talk, Ya, pillow ya, ya, udah pillow talk. Ini juga itu statement itu apa ya, quote dari pendeta dan pendeta, pillow talk. Nah, sekarang saya mau pillow talk sama siapa ini? Nggak ada. Anak saya ya sekarang apalagi dia lagi nggak bersama dengan saya kan. Ya, bingung. Kalaupun bisa video call, nggak ada sentuhan ya, nggak ada Seperti- sentuhan ya. Betul. Seperti nggak pas ya, Nggak pas. nggak ini ya. Iya. Maka biasanya kita kalau ke weekend itu ya langsung lah baru wah kita cerita segala macam. Cuman sepertinya ada yang tertunda ya, memang ya itulah ya, memang kalau kesulitannya kita berpisah walaupun cuma 5 hari, tetapi juga ada ininya. Betul. Apalagi yang sampai setahun tadi seperti yang disampaikan sama Wah itu bayangkan itu. Uncle Leo ya. Jangan-jangan istrinya nggak kenal lagi suaminya. Kalau tiba-tiba pulang suaminya sudah berjenggot, dia kan udah nggak kenal lagi dia. udah seperti bajak laut. Baiklah. Nih Uncle, tadi kan kita sudah sharing-sharing banyak nih tentang seputar berpisah ya dalam pekerjaan gitu. Mungkin dari pengalaman Uncle dan Anti mengenai tentang berpisah dalam pekerjaan ini, adakah yang ingin dibagikan
kepada para pemirsa kita tentunya, Iya. tips-tips atau hal-hal negatif yang harus dihindari. Silakan. Ya, kebetulan kalau kami jaraknya sebetulnya masih sama-sama di Jawa Barat juga Iya, ya, benar. Jakarta, Jawa Barat. Waktunya kebetulannya masih sama dan lebih sering atau kita memang usahakan pagi-pagi itu saling bangunin, ayo worship bareng gitu. Kebetulan kita bisa Zoom, kita sama-sama worship. Selesai itu langsung cepat-cepat masing-masing beraktivitas kan. Ada yang mau ke sekolah, mau ke kantor dan segala macam begitu. Nah setelah itu mungkin siang kita ada komunikasi sedikit atau ada pertanyaan atau hal-hal lain. Diskusi rumah tangga lah ya. Nah, atau nanti pas malamnya juga belajar sekolah Sabat sama-sama. Oh, oke. Begitu. Wah. Kayaknya lebih sulit di bagian uncle deh, aku ngebayangin. Soalnya kan biasanya kan dimasakin pagi-pagi. Oh, itu betul juga. Tapi kalau saya sebenarnya kalau boleh kasih tips, saya terusan nggak terlalu worry dengan makanan karena kita bisa cari lah ya kalau makanan. Iya. Saya selalu ingat di perkataan dari pendeta dan ibu pendeta Kuntara. Ada dua sebutannya, dua quotes, bukan quotes sih, dua kata-kata statement yang saya dengan istri selalu ingat. Yang pertama adalah komunikasi. Betul. Itu yang penting. Yang kedua, kalau ada problem dalam rumah tangga oleh karena kita terpisah, I statement. Jadi kalau terjadi pertengkaran, Betul. saya kecewa. Kalau kata ibu pendeta, saya ingat terus itu sampai sekarang. Jadi dua hal itu yang selalu saya bawa-bawa. Pokoknya kalau sudah hilang komunikasi, rumah tangga biasanya akan susah parah lah ya. Tapi kalau kita bisa ada komunikasi dan kalaupun terjadi slack, selalu ingat apa yang diajarkan oleh pendeta dan pendeta Kuntara. I statement. Nah, Tapi itu kira-kira ini saya agak kepo nih, mungkin pertanyaan iseng kali ya. boleh. Lebih sering bertengkar, maksudnya selisih pendapat, itu saat long distance ini atau sebelumnya? Justru saat ketemu dong. Sering ketemu biasanya malah. Ini hampir. Iya, Tapi kita tidak merekomendasikan kalian berpisah. Ya. Supaya meminimalisir pertengkaran ya. Sebenarnya enggak juga sih, tetapi memang kan ditanya Iya, iya. lebih sering mana nih bertengkarnya? Ya sering ketemu. Ketemu, ya. Tapi waktu terpisah kan kita mungkin karena memendam rasa rindu ya kali dengan istri dan suami ya. Jadi jarang kita sebenarnya. Selisih pendapat pasti ada lah. Kalau sampai rumah tangga nggak ada perselisihan pendapat, waduh agak ngeri. Yang penting itu, Iya, iya. I statement. Nah, saya ingat banget itu ibu pendeta dan pendeta bilang itu. Amin. Overall tetap yang namanya long distance itu tidak baik ya. Iya. Dan Yes, sebisa yes. mungkin Sebisa mungkin dihindari. Iya. Iya. Oke lah. Oke. Speechless gitu Saya ya. sampai, aduh apa ini ya. Tidak bisa berword-word. Oke, terima kasih ya Uncle, Anti sudah Ya, bermain di sama-sama. kontrakan Di kami. kontrakan kami. Kangen juga kita lihat Iya. ketemu kalian. Bisa ngobrol-ngobrol juga ya sama narasumber kita. Betul. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa cerita-cerita lagi. Iya. Mungkin dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik ya, Ya, amin. dengan yang hari ini. Nah pemirsa sekalian, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hai segenap ciptaan Tuhan, nyanyikan lagu pujian, puji Tuhan, haleluya. Pancaran sinar mentari, cahaya bulan berseri, puji Tuhan, puji Tuhan.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Obsesi Hati. Baik, pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, apabila ada pertanyaan ataupun ungkapan-ungkapan yang ingin disampaikan, khususnya terkait dengan materi kita malam ini, yaitu berpisah sebab pekerjaan, kami mengundang untuk menuliskan di kolom komentar di YouTube Hope Channel Indonesia atau media-media sosial Hope Channel Indonesia lainnya, dan juga kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke call center yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Ya, betul sekali. Nah, saat ini kita mau bacain polling ya. Kita mau bacain polling yang Hope Channel sudah buat. Iya. Ya, ini kita mau bacain tentang seputar topik kita malam hari ini. Nah, kita mau bacakan polling yang pertama. Pernah atau sedang berpisah sementara dalam jangka waktu tertentu dengan suami atau istri karena pekerjaan. Nah, seperti yang di layar kita lihat bersama, 25% menjawab pernah banget, 25% menjawab sedang menjalani, 50% jangan sampai. Berarti masih tepat, banyak yang sesuai dengan yang disampaikan tadi Pendeta Kuntaraf ya, kalau bisa dihindari. Jangan sampai, itu ya 50% lumayan ya. Lebih dari 25 yang tadi. Oke, selanjutnya. Kalau suami atau istri Hoppers ditempatkan kerja di luar kota untuk waktu tertentu, Hoppers harus gimana? Yang kita lihat, ikut pasangan keluar kota 82%. Kalau LDR aja nggak apa-apa, 18%. Berarti ya, ini yang ikut keluar kota kayaknya bucin banget ya. enggak lah. Kan harus, iya juga sih. Ada juga yang... Tapi tadi kayak Uncle sama Auntie itu masih tergolong bisa dijangkau ya, walaupun luar kota ya. Jakarta, Bandung. 2 jam lah. Masih 2-3 jam ya, weekend kumpul-kumpul. Kecuali kalau misalnya kan ada yang kayak kita lihat di jemaat, ada yang suaminya ke Dubai. Iya. Nah, itu kan memang sangat tidak bisa dijangkau ya. Betul, tiket ke Dubai aja mahal sekali ya. Mahal sekali. Jadi setiap weekend ke sana kayaknya agak nggak mustahil, bisa, betul. bisa. Gitu. Oke lah. Next. Next ini apa ini ya? Oke, boleh ditampilkan di Boleh layar? ditampilkan di layar responden. Oke, sambil menunggu ya, kita pengen bertanya langsung ke pendeta tentang pertanyaan dari pemirsa. Iya. Pertanyaan dari pemirsa, suami kerja di luar kota, bagaimana sebagai istri bisa mempercayainya? Wah, Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Iya mendasar sih, tapi walaupun memang sering, iya juga ya, aduh bener gak dia di sana, kan gitu ya? Betul, apalagi kasus perselingkuhan sekarang semakin marak dan semakin banyak yang ditemukan di media-media sosial sekarang. Iya, silakan pendeta dan ibu. Dengan sendirinya faktor kepercayaan itu adalah berdasarkan sesuatu yang sudah harus berkembang, ya maksudnya dikembangkan. Orang tidak bisa percaya ya kecuali belum diuji, bukan? Ya, jadi lebih banyak kesempatan untuk diuji, maka kita bisa lihat apakah seorang itu dapat dipercaya atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya seorang itu pernah tidak lulus ujian, maka lebih bagus hindarkan kesempatan untuk berpisah. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kita harus tetap mempunyai suatu pandangan yang positif, ya. Kemudian kembali kuncinya juga adalah mengenai masalah komunikasi, ya. Jadi kalau misalnya tetap kita berkomunikasi, maka kita dapat lebih mempercayai. Kalau seandainya suami ya sudah tidak berkomunikasi, maka sudah ada apa-apanya ada itu. sesuatu yang dapat mencurigakan, ya. Jadi untuk tetap percaya, maka istri pun harus tetap berkomunikasi, artinya satu komunikasi timbal balik antara suami dan istri. Kemudian kembali kepada kesempatan untuk selalu bertemu kembali, ya.
kemudian bisa kelihatan, ya biasanya istri itu mempunyai indera yang keenam. Yes. Kalau misalnya ada kecurigaan itu dia bisa Terasa sendiri. terasa sendiri. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pendeta. Kita juga ingin bertanya, bagaimana menanggulangi pikiran-pikiran yang negatif apabila suami atau istri bekerja di luar kota untuk waktu tertentu? Ya, contoh tadi seperti pelaut ya, atau yang di kapal yang tidak ada sinyal dan susah untuk menjangkau melalui komunikasi baik telepon maupun ya media-media sosial lainnya. Bagaimana Pendeta dan Ibu? Dengan sendirinya hubungan kita dengan Tuhan, ya, yang menyebabkan kita dapat lebih mempercayai dan lebih untuk mengasihi, ya. Kemudian berpikir bahwa kita harus mengetahui bahwa berpikir negatif itu tidak pernah menguntungkan kita, tetapi justru akan memberikan sesuatu, ya, Problema yang lebih besar, kesehatan kepada kita sendiri dan juga problema di dalam hubungan kita dengan sang suami, ya, yang sedang jauh itu. Jadi kalau misalnya sang istri sudah katakan, oh kamu tidak ada berita, pasti kamu sudah ada orang lain ya. Sebetulnya suami memang sedang sibuk, ya, tetapi oleh sebab dia sudah dicurigai, ya, jadi langsung itu memperenggang akan hubungan. Jadi jangan mencurigai, ya. Kemudian tetap berusaha untuk berkomunikasi, ya. Kemudian kirimkanlah hal-hal yang dapat menyebabkan sang suami merasa bahwa ia tetap masih disayangi, ya. Kirim makanan kesukaannya, ya, ataupun ada orang-orang yang sampai ke Amerika dikirim sambal goreng pete. Oleh sebab itu jarang ada di Amerika misalnya. Jadi ingat loh, ini adalah kesukaan daripada sang suami. Jadi pikiran yang negatif merugikan diri sendiri, merugikan akan hubungan, dan menimbulkan artinya rasa saya baik-baik sudah dicurigai loh. Bagus kalau gitu saya. Nggak apa-apalah kalau saya selingkuh. Jadi ini hal yang harus dipikirkan. Kemudian ya sang istri harus juga melakukan berbagai macam kesibukan sehingga dia tidak berpikir untuk hal yang negatif. Dan untuk kesibukan itu dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan anak-anak ataupun kesibukan-kesibukan yang lain, dan selalu mendoakan sang suami, sehingga dengan mendoakan selalu itu ada satu kuasa yang dapat mengubah diri sendiri untuk tidak berpikir secara negatif. Mudah-mudahan menolong. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang yang paling utama itu tadi Pendeta sampaikan adalah hubungannya dengan Tuhan, ya. Bagaimana untuk mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang positif. Baik. Tadi ada hal yang terlupakan Pendeta mengenai polling kita, mungkin boleh disampaikan atau ditampilkan lagi di layar kaca. Ya, yang pertama tadi adalah pernah atau sedang berpisah sementara dalam jangka waktu tertentu dengan suami atau istri karena pekerjaan. Ya, 50% menjawab jangan sampai, dan 25% ini menjawab pernah atau sedang menjalani. Nah, ini bagaimana dengan situasi kondisi yang kita lihat sekarang ini Pendeta terkait polling? Boleh ada komentarnya? Iya, umumnya kalau untuk suatu waktu yang tertentu itu bisa terjadi. Misalnya waktu kami bekerja, ya kadang-kadang kan istri harus berada di tempat yang lain, saya berada di tempat yang lain. Misalnya kalau bikin KKR kan bisa 2-3 minggu misalnya. Ya kami berpisah. Ya, jadi itu satu perkara yang bisa terjadi. Tetapi kembali untuk menghilangkan
untuk mengatasi berbagai macam perkara yang negatif adalah tetap kita mempunyai berkomunikasi bersama-sama ya. Jadi belum ada WA dulu ataupun lebih susah ya. Sekarang sudah lebih gampang. Sekarang lebih gampang ya. Tetapi ya dengan email ataupun dengan surat dan sebagainya, jadi tetap mengadakan suatu hubungan sehingga tetap merasakan kasih sayang satu sama lain walaupun kita bersama-sama ya. Dan kami pun pernah sebetulnya ditawarin waktu saya dipanggil ke Jalal Conference untuk menjadi Associate Director of Church Sabbath School and Personal Ministry Department. Jadi saya dipanggil untuk kerja di Michigan. Dipanggil untuk kerja di Michigan untuk pegang itu Youth Alive. Ya. Beliau menolak. Prevention. Saya katakan wah. Gimana ini satu di Michigan, satu di Washington DC. Saya menolak dong, saya tidak mau untuk kerja kayak gitu. Bagaimana terpisah rasanya susah sekali. Ya, tetapi beberapa bulan kemudian akhirnya dipanggillah untuk kerja sebagai associate health director daripada General Conference. Ya. Jadi kita kalau ada kesempatan untuk kerja tempat yang lain yang menyebabkan kita harus berpisah, seberapa jauh kita hindarkan. Oke. Kalau bisa ambil pekerjaan yang bisa sama-sama. Mungkin pekerjaannya tidak level director atau associate director, tapi yang penting kita masih bisa bersama-sama, jangan terpisah begitu. Dan Ibu atas responnya. Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Setelah pertanyaan ini dijawab oleh pendeta dan Ibu, boleh nanti disampaikan closing statement dan juga doa tutup. Baik, pertanyaannya adalah seperti apa dampak jarak yang jauh antar pasangan ini terhadap anak-anak mereka? Nah, lalu bagaimana upaya kedua orang tua untuk bisa mungkin mengganti peran atau tetap memberikan perhatian kepada anak-anak meskipun mereka tidak ada di tempat? Oke, ini dampaknya sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Jadi anak-anak oleh sebab tidak mendapatkan perhatian daripada salah satu orang tua, maka bisa jadi dia akan cari perhatian dari orang lain, ya. Dan kalau orang lain itu mungkin adalah teman-teman yang bisa memberikan pengaruh yang negatif, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kadang-kadang anak-anak itu mempunyai sifat yang suka kompensasi, ya. Kompensasi oleh sebab dia tidak dapatkan kasih sayang daripada ayah yang kebetulan bertugas sebagai pelaut, ya. Jadi pertumbuhannya tidak seimbang, ya. Jadi secara emosi, ya, secara kedewasaan sosial juga terganggu dan sebagainya. Jadi itu bisa memberikan pengaruh sampai kepada di hari yang waktu dia berkeluarga nanti berkeluarga sekalipun, ya. Jadi susahnya untuk bergaul, susahnya untuk menerima ide orang lain, kemudian susahnya untuk mempunyai kedewasaan emosi. Jadi ada banyak perkara yang negatif yang dapat timbul. Nah, untuk menghindarkan hal ini, maka sang ibu harus memegang peranan sebagai bapak dan ibu, ya. Yang sebenarnya ini sangat susah. Sangat susah. Ya, sangat susah. Jadi harus ditunjukkan bahwa anak ini tetap diperhatikan. Kemudian tetapnya anak ini harus dekat dengan Tuhan, ya. Jadi hubungan dengan Tuhan dan merasakan bahwa firman Tuhan boleh menjadi satu penghibur untuk dia dan memberikan kekuatan kepadanya, itu sangat penting sekali, ya. Dan kadang-kadang diperlukan seorang counselor, ya, kepada anak tersebut, ya, supaya anak itu ada tempat berpegangan dan bisa mengeluarkan akan isi hati dan sebagainya. Dan sang ibu harus mendengar kepada anjuran daripada seorang counselor, ya, kalau seandainya ada sesuatu hal yang didapatkan, ada sesuatu hal yang kurang yang menyebabkan pengembangan yang tidak seimbang tersebut, ya. Jadi kalau boleh pada saat anak itu pulang dari sekolah,
Ibu sudah ada di rumah. Ada di rumah. Ya. Iya. Jadi jangan sampai ibu, bapak sudah tidak ada, ibu juga tidak ada. Ya. Kita sudah bahas itu di dalam episode yang lalu mengenai latchkey kids, Iya. di mana dia pulang ke rumah dan kemudian rumahnya kosong, ya sudah nggak ada mama dan bapak, sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diingini di rumah sendiri. Malahan pregnancy terjadi di rumah sendiri di antara jam 3 sampai jam 6 sore. Itu sudah menjadi penelitian daripada latchkey kids. Iya, jadi apalagi dalam masa remaja, ya itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kembali, ya perhatian yang sangat penuh dan sebetulnya sangat susah untuk menggantikan tempat daripada sang bapa. Kemudian diusahakan, ya salah satu hal yang lain adalah mungkin salah satu dari famili boleh bisa selalu dekat dengan anak ini. Mungkinkah dia punya paman, ya, om, ya, supaya anak ini pun bisa mempunyai figur, ya gambaran figur daripada seorang laki-laki, atau ya, kakeknya, bapak atau kakeknya yang dekat, ya. Jadi dengan demikian masalah ini dapat teratasi. Artinya problemanya dapat dikurangi, minimize, ya, dapat dikurangi. Baik, untuk inti daripada pelajaran, usahakan kalau boleh jangan berpisah. Sebab itulah yang disebutkan bersatu. Oke. Kalau seandainya harus terjadi berpisah, maka buatlah kegiatan rutin, ya, walaupun berpisah. Renungan bersama, makan bersama, gerakan badan bersama-sama, bercerita bersama-sama, ya. Kemudian kembali masalah komunikasi adalah satu masalah yang sangat penting sekali, ya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang ini, maka lebih mudah untuk berkomunikasi. Baik, untuk berdoa, Kathleen, ya. Oke, baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Kami masih bisa dapat memberikan presentasi mengenai tantangan dalam pekerjaan yang memutuskan suami istri harus berpisah. Tuhan, kami tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang ideal. Tapi bila mana ini adalah suatu problema atau tantangan yang kami hadapi, biarlah kami masing-masing dapat tetap mengingat bahwa kami mempunyai tips-tips yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam presentasi ini untuk tetap berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kami dapat juga berkomunikasi dengan satu sama lain dengan sebaik-baiknya sehingga persoalan dapat diminimize. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Biarlah Tuhan berkati para pemirsa yang mendengarkannya supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk keluarga mereka. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk malam hari ini sudah menemani kita. Betul. Semoga Pendeta dan Ibu diberkati selalu. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik, ya. Ya, jangan bosan-bosannya terus mengajari kita, Pendeta dan Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Ellen dan Yosef. Amin. Terima kasih Pendeta Terima dan kasih. Ibu. Baik. Ya. Kenapa kita tiba-tiba speechless, ya? Soalnya pembahasan malam ini kan berpisah, ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita harus berpisah dengan pemirsa Hope Channel Indonesia. Tapi untuk malam ini aja. Untuk malam ini aja. Ya. Untuk hari ini aja. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik, ya. Betul. Dan kita tetap membuka pemirsa, apabila Anda memiliki usulan topik seputar tentang pembahasan yang ada di dalam rumah tangga, Anda boleh kirimkan usulan Anda dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Ataupun Anda bukan hanya topik atau pertanyaan, ataupun punya permasalahan dalam keluarga, Anda boleh kirimkan semuanya dengan menghubungi call center Hope Channel yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda, di bawah sini. Ya, akhir kata, kami keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang undur diri mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan terus saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.